dia bukan mencari kericuhan, bukan mencari masalah. Baik, kepada seluruh pemuda nasional, mohon berapat. Segera bentuk barisan, Bapak Ibu. Baik, suara mic-nya Pak. Mikrofon suara mic-nya, pelan-pelan. Oke. Suara mic-nya Abang dah kurang keras ini. Nanti pikir kita eksek. Harus jelas. Berapa? Baik. Baik, yang bendera. Oh ya. Kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan yang terhormat, yang sangat kami kagumi, yang sangat baik, kami masyarakat, bukan kami pihak-pihak, kami masyarakat OIHI juga, tanpa aturan, punya pendidikan, bukan seperti PT yang sangat bodoh dan dia punya pendidikan. Dia hanya yang dia tahu hanya adalah bagian kesehatan. Dia tidak paham peraturan pelabuhan. Dia hanya paham sesuai dengan sekolahnya. Itu kerja PT Pelabuhan. Ya, dia salah dibayangkan. Dan sementara kami warga masyarakat Nias yang di mana DAD Pelabuhan itu hasil dari masyarakat orang Nias. Ini saya tekankan kepada Pak Kadis. Kami berharap kepada Kepala Desa Perhubungan agar tambah kepada Pelabuhan. Demi mencari sesuatu kami siap mati. Kami tekankan ini dan kami garis bawahi. Demi mencari sesuatu di kota Sumba ini, maka kami tidak boleh kami siap mati. Mau apapun siap mati. Kami tidak takut. Saya jelas siap masuk penjara bila saya memang demi pada kepentingan perut, kami siap masuk penjara. Kami berharap kepada Kepala Dinas Perhubungan agar tuntutan kami ini dikabulkan. Kalau tidak, maka kami di sini, kami demo ini. Betul. Sudah kami bilang, alat dia situ sangat luar biasa. Kamu pegang perempuan kami bunuh kau. Itu alat kami. Kamu pegang perempuan itu kami bunuh. Banyak tidak. Inilah kami. Jangan kalian anak dirikan orang Nias di kota Sumba ini. Di mana seluruh pelabuhan SP kalian anak dirikan. Di mana PT Pelabuhan yang sangat terbaik. Kami tekankan. Ini demo. Kami bukan orang yang tidak punya otak. Kami tidak anarkis. Ya, kami tidak anarkis. Kami hanya menyuarakan demi sesuatu keras kami. Bagaimana? Masih semangat? Justru itu kami berharap kepada Kepala Dinas Perhubungan, bila berkenan kalian menerima kami siap. Kalau tidak, maka kami akan tetap ada di lapangan ini. Baik. Terima kasih. Ya, peserta, kami minta maju 3 langkah. 1, Oke, satu. Atur posisi. 3. Oke. Baik. Sekali lagi kami sampaikan satu poin lagi. Kepala Jadi harapan kami sekali lagi itu adalah tuntutan, bukan keluhan. Orang tukang studi orang kok ditaruh untuk di sana, bagaimana? Jadi satu permintaan kami, pecat itu orang, pecat, tidak ada cerita. Saya khawatir Bapak terjadi konflik horizontal. Kalau dibiarkan suaminya kami tahan, jangan lakukan hal yang tidak benar.
Siapa hati suami siapa yang tidak miris ketika istrinya dicekik orang? Pasti ada marah. Siapa orang? Tapi kami masih ada kata sana. Kami masih mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua. Jangan kayak itu betul tidak untuk membangun kita sendiri. Jangan sesuatu mengarah membuat dan seterusnya. Buka. Ini sudah lama kami cerita. Saudara kami ini kita mau kaya, Pak. Berapa kira-kira penghasilan satu malam? Bayangkan tidak berasa. Sementara anak berapa? 3 sekolah. Suami tak ada. Sudah. Itulah gambarannya, Pak. Jadi jangan dikira ini kami ini ngada-ngada. Bukan. Ini besar hati. Bukan kepentingan, gitu loh. Pada kami juga telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis Perhubungan, dan saya rasa kita kembali dalam persoalan awal, tentu sebab akibat, kan begitu. Tentu sebabnya pelarangan pedagang asongan. Mungkin saya tidak menanggapi sudah disampaikan saudara saya si Warusini tadi. Bukan tuntutan yang saya sampaikan juga saat ini adalah ada memang aturan, ada kebijakan, tetapi ada solusi. Tentu awalnya persoalan terkait pelarangan pedagang asongan. Nah, kenapa harus dilarang? Kalau memang ada tata kelola pelabuhan, kita juga menaati, Pak. Kita menaati, kita sampaikan sama saudara-saudara yang akan memperdagangkan jualannya, begini-begini tata aturannya, kita hargai. Lalu sebab keduanya, sebabnya kebijakan yang diambil KUPT, dia melarang. Berarti ada tujuannya apa? Ini kan analisa. Kami menduga kebijakannya untuk mengambil keuntungan. Di mana keuntungannya? Mohon maaf dalam tanda kutip, dia akan menggunakan fasilitas itu. Coba kalau tidak ada terjadi hal itu, tentu akibat ini kan tidak ada, reaksi ini tidak ada. Nah, kita kembali ke awalnya, itulah sumber. Tapi sebenarnya Pak Kadis, saya sudah ketemu dengan Pak Kadis pada saat itu. Sebenarnya kami mengharapkan, kami mengharapkan pada saat itu ada tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Terus terang saya secara pribadi saya terganggu karena semua masyarakat menanyakan ke saya, bagaimana itu, bagaimana ini, kami lakukan ini, kami lakukan itu. Tentu saya sebagai penduduk Kota Sibolga, tentu saya inginkan kekondusifan situasi Kota Sibolga ini tidak seperti kota-kota lain. Tetapi karena desakan dari masyarakat terkait dengan hal ini, terutama di masalah penganiayaan yang telah kita sampaikan ke Polres Kota Sibolga, dan sekaligus kami anggap itu pelecehan. Masyarakat bertanya kepada kami apa langkah yang harus dilakukan. Dan kemudian 2 hari yang lalu saya dengar bahwa oknum yang telah melakukan penganiayaan telah melaporkan balik bahwa seakan-akan para perempuan yang kau lemah ini sudah melawan petugas di Dinas Perhubungan. Tentu banyak hal Pak Kadis telah disampaikan, banyak di orasi tadi telah disampaikan kepada kita. Area ruang 7 penumpang SB agar dapat menggelar dagangan sebagaimana biasanya dengan membuka pakai bisi. Baik, di sini saya sampaikan, sini ada hubungan kontra juga antara penumpang dengan pedagang. Sementara sebelah pihak juga penumpang memesan kami agar pedagang kadang-kadang agak mengganggu, katanya menjalankan. Mungkin kita juga sama saja. Di sini juga kami tentukan, kami tidak melarang berjualan, tapi mungkin nanti di situ nanti saya akan turun langsung nanti di situ dan sosialisasinya, gimana eksistensi di ranah publik itu juga, gimana kita juga
di mana suatu bukti itu tentang terminal tembak kanan ada ruang batas khusus penumpang. Nanti akan prestasi sebelum nanti masuk penumpang agar membeli dagangan atau makanan yang bisa dibawa akses di dalam sampai di kapal nanti, agar nanti jangan ada diskomunikasi lagi kami di sini. Kita juga sampai itu juga kita akan menjaga di mana penumpang juga jangan ada hal-hal negatif di luar itu nanti juga. Dan juga Pak Garin juga kemarin juga sampai kepada saya untuk minimasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tengah malam, bahwasanya banyak di sekolah orang ada banyak menghina melakukan sikapatan sama saya. Terkait pedagang nanti kita khususkan kan ada sebelum sini agak lebar itu sebelum pembuatan pasir itu kan sini sebelum pintu sini. Ruang tunggu itu bukan kita membuat apa, tapi para pedagang itu bawa belanja untuk menawar bukan membuat bukalapak. Yang bukalapak itu di luar sana. Nah, di depan apa di ada yang dibutuhkan, ada yang pokoknya di depan di ruang tunggu. Yang dibutuhkan para pedagang itu adalah di ruang tunggu itu bisa menawar bersama penumpang. Coba kita cek lapangan nanti gimana sih. Kalau kita nanti rada-rada enggak daerah pula nanti salah persepsi pula langsung ke lapangan di mana tempatnya nanti agar sama-sama di sana dan juga nanti pedagang tidak terjelimi dan kami juga tidak menyalahi tata kelola pemerintahan dan keamanan penumpang juga nanti di mana di sini nanti agar di mana itu wilayah. Dan sampai tadi bahwasanya penyampaikan PRP itu adalah penumpang dari gas dan kan dari tuang tutanya dan karena itu mari kita pegang tangan membangun sebuah ini di mana sebuah itu maju ke depannya. Karena ini kalau kita bahas-bahas di sini nggak langsung praktik lapangan susah, nggak bisa nanti apa ini harus di sini kita di mana apanya di mananya. Kalau hanya penyampaian kata-kata kurang agak-agak dan signifikan, maunya nanti agak-agak lari dari jalur. Tapi nanti terkait ini juga bahwasanya ada juga tadi bilangnya pedagang-pedagang ini nanti terkait dengan apa ASP-nya tadi dengan saya sudah dituliskan agar dia dilarang berjualan di sekitar itu juga. Sudah dituliskan kepada mereka terutama yang dosen siapapun dia dituliskan. Di sini juga terima kasih kedatangan bapak-bapak menyampaikan